wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lasismu Bojonegoro, kemudian para pengurus Lasismu Bojonegoro, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lasismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan sebuah nikmat yang berupa kesehatan sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa kita yang insya Allah kita sudah berada di hari yang ke-7. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik, yaitu tentang tuntunan sholat iftitah atau sholat yang menjadi pembuka sholat lail atau sholat malam. Insya Allah pada 1 jam ke depan kita akan mencoba membahas dan mengkaji topik ini sehingga nanti pada akhirnya kita bisa memiliki pemahaman yang dalam atau yang komprehensif tentang bagaimana tuntunan sholat iftitah itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama yang penting untuk kita pahami yaitu tentang definisi atau ta'rif dari sholat iftitah itu. Sebenarnya sholat iftitah itu sholat apa itu? Nah, kalau kita lihat secara bahasa, maka kata iftitah itu artinya pembuka atau opening. Nah, oleh sebab itu, sholat ini yang menjadi pembuka dari sholat malam yang kita akan lakukan. Nah, itu kira-kira makna linguistik atau makna bahasa dari kata sholat iftitah itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam definisi atau ta'rif di situ, bahwasanya sholat iftitah itu adalah sholat 2 rakaat, berarti rakaatnya cuma 2 rakaat, yang ringan-ringan atau yang singkat-singkat. Maksudnya apa? Maksudnya karena sholat ini secara umum kita tidak membaca surat atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Ya, karena sholat ini sifatnya itu ringan. Nah, karena ringan, maka di dalam sholat ini kita tidak membaca surat atau ayat setelah kita membaca Al-Fatihah. Jadi setelah selesai Al-Fatihah langsung kita rukuk. Sebagai pembuka atau opening, atau juga bisa kita katakan sebagai pemanasan, warming up dari sholat lail atau malam. Nah, kenapa demikian? Karena sholat ini 2 rakaat yang sangat pendek yang kita jadikan seolah-olah sebagai pembuka dan pemanasan dari sholat malam yang kita akan lakukan. Karena di antara anjuran Rasulullah SAW ketika menjalankan sholatul lail atau sholat malam itu bacaannya panjang. Sehingga sebelum kita melakukan rakaat yang panjang dari rakaat-rakaat sholat lail, nah kita dianjurkan dulu untuk melakukan 2 rakaat yang ringan-ringan sebagai pembuka. Maka ini akan
dirasakan manfaatnya ketika kita misalnya setelah bangun tidur, kita menjalankan sholat lail atau sholat tahajud, yaitu sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Maka kita ketika mengawalinya sholat tahajud kita dengan 2 rakaat yang ringan itu, nanti rakaat berikutnya akan menjadi apa? Menjadi mudah dan ringan. Berbeda dengan misalnya jenengan atau Bapak Ibu sekalian mengawalinya langsung rakaatnya panjang, maka ini akan menjadi sangat melelahkan. Nah, oleh sebab itu ada sebuah sholat yang disebut sebagai sholatul iftitah, yaitu sholat 2 rakaat yang ringan-ringan sebagai pembuka atau opening, atau juga bisa kita katakan sebagai pemanasan, warming up dari sholat lail, sholat malam yang kita lakukan. Apapun jenis sholat lail itu, apakah nanti qiyamu Ramadan atau sholat tarawih ketika di bulan Ramadan, ataupun misalnya sholat tahajud, yaitu sholat setelah kita tidur, atau qiyamul lail, sholat pada waktu malam, atau istilah-istilah lain yang mana sholat-sholat ini dilakukan setelah pasca isya atau ba'da sholatil isya ila tulu'il fajri, sampai apa? Terbitnya fajar, yaitu fajar apa? As-shadiq. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sholat ini juga disebut sebagai sholat rakaataini khafifatain. Nanti kita coba lihat di dalam hadis Rasulullah. Sholat ini nama lainnya juga disebut sebagai sholat rakaataini. Kenapa rakaataini? Karena ya jumlahnya 2 rakaat. Khafifatain. Yang keduanya ringan-ringan. Karena dalam pelaksanaannya tadi, kita setelah Al-Fatihah tidak usah membaca apa? Membaca surat atau ayat. Dan sholat ini dilakukan sebelum sholat lail yang 11 rakaat. Sehingga ada beberapa hadis berdasarkan riwayat Aisyah, bahwasanya Aisyah itu, karena Aisyah ini kunci, seorang sahabiah atau istri Rasulullah yang menjadi kunci, yang dia banyak mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholatul lail. Karena Aisyah itu kan istrinya, sehingga Aisyah ini lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan sholatul lail Rasulullah, terutama apabila sholat itu dilakukan di rumah, yang mana informasi ini tentunya tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, kalau kita lihat dari riwayat-riwayat Aisyah, Aisyah itu kadang meriwayatkan bahwasanya jumlah sholatul lail Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Ini menurut satu riwayat dari Aisyah. Tetapi juga Aisyah itu di riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya jumlah maksimal dari bilangan sholat Rasulullah itu salasa asyrata rakaatan, yaitu 13 rakaat. Nah, sehingga kalau ada 2 riwayat, yang satu 11 rakaat, yang satu 13 rakaat, yang meriwayatkannya hanya satu orang, yaitu Aisyah, ini seakan-akan kontradiktif. Nah, bagaimana ada suatu hal yang kontradiktif, kita mencoba merekonsiliasi atau mensinkronkan riwayat ini sehingga kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Nah, misalnya para ulama, banyak ulama yang mencoba melakukan interpretasi dari riwayat Aisyah ini. Misalnya Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autor, yang merupakan komentar atau syarah dari kitab Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, yaitu kakeknya Ibnu Taimiyah. Maka komentar Imam Syaukani ketika mengomentari riwayat Aisyah yang satu 11 rakaat, yang satu 13. Nah, maksudnya ketika Aisyah menyebutkan sholatnya
Rasulullah pada waktu malam itu 13 rakaat, maksudnya Aisyah menghitung 2 rakaat dari sholat iftitah. Jadi 2 rakaat sholat iftitah yang dilakukan oleh Rasulullah itu dihitung. Berarti 2 plus 11 menjadi 13. Nah, ketika Aisyah meriwayatkan hanya ihda asyrata rakaatan, berarti Aisyah tidak menghitung sholat iftitah yang 2 rakaat yang dilakukan sebelum Rasulullah menjalankan sholat lail. Nah, itu maksudnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian di sini kita akan mencoba melihat tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan sholat iftitah. Ini persoalan yang penting, terutama bagi warga Muhammadiyah. Karena sholat iftitah ini seolah-olah menjadi bagian yang sudah integral di dalam persyarikatan kita, yang mungkin berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain yang mungkin belum memberikan perhatian yang sangat ekstra tentang pelaksanaan sholat iftitah ini. Tetapi bagi warga Muhammadiyah, sholat iftitah ini menjadi sebuah yang penting, dan bahkan di dalam kesejarah ketarjian kita, sholat iftitah ini juga sudah pernah diputuskan oleh Majelis Tarjih di putusan di Wiradisa, yaitu tahun 1972. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di sini ada sebuah hadis yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, ini penting, karena kenapa saya menyebutkan sosok Aisyah? Karena Aisyah ini istri Rasulullah yang terkenal cantik, yang terkenal cerdas, sehingga dia banyak merekod atau mendokumentasikan beberapa peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik itu kaulan, baik itu ucapan atau statement Rasulullah, atau fi'lan, perbuatan Rasulullah, atau takriron, atau penetapan Rasulullah terhadap sesuatu. Nah, kalau kita lihat di sini, an Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya, kata Aisyah, apabila adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan melaksanakan sholat lail, idza qama minal laili liyusalliya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Iftataha, ia membuka. Nah, dari kata iftataha ini muncul istilah sholatul iftitah. Karena Rasulullah itu ketika ingin menjalankan sholat lail selalu dibuka. Nah, bagaimana Rasulullah membuka sholat malamnya? Iftataha sholatahu. Rasulullah itu membuka sholat malamnya bi raka'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Maka dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya menurut kebiasaannya Rasulullah itu ketika ingin melakukan sholatul lail, sholat malam, apapun jenis sholat malam itu, baik tahajud, baik qiyamul Ramadan, baik qiyamul lail, ataupun yang lainnya dari sholat-sholat malam yang dilakukan setelah sholat isya sampai terbitnya fajar shodiq, itu selalu dibuka dengan sholat, yaitu bi raka'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Lalu sebab itu sholat iftitah itu juga bisa disebut sebagai tadi sholat raka'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan-ringan. Ini menurut keterangan dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini juga sosok yang penting dalam periwayatan hadis dan termasuk di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di samping Aisyah tadi. Maka dalam keterangan Abu Hurairah dikatakan, an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza qama ahadukum minal lail, apabila
seseorang di antara kamu ingin mengerjakan sholat malam atau sholat lail, fal yaftatih, hendaklah dia membuka sholatahu, sholatnya bi rakaataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Inilah yang disebut sebagai sholat iftitah. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian, kalau hadis Aisyah tadi, hadis yang sifatnya apa? Hadis yang sifatnya fi'liyah atau sunnah fi'liyah. Karena Aisyah menarasikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Berbeda dengan hadis Abu Hurairah di sini berarti apa? Hadis qauli atau sunnah fi'liyah, yaitu Rasulullah mengeluarkan statement, mengeluarkan sabda bahwasanya apabila seseorang di antara kamu hendak mengerjakan sholat lail, falyaftatih sholatahu bi raka'ataini khafifatain. Hendaklah dia membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ini menurut keterangan hadis Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi dasar sholat iftitah itu hadis Ibnu Abbas dari Quraib. Quraib itu maula Ibni Abbas, yaitu budaknya Ibnu Abbas. Bahwasanya Quraib itu pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Maka dalam hadisnya dikatakan, Sa'altu Ibnu Abbas. Saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilail? Kata Quraib, ya Ibnu Abbas, bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilail di waktu malam, atau bagaimana sholatnya lail Rasulullah itu? Qala, maka Ibnu Abbas menjawab, bitu indahu lailatan. Kata Ibnu Abbas, saya pernah menginap di rumahnya Rasulullah lailatan, suatu malam. Wa huwa inda Maimunata. Ketika itu dia berada di rumahnya siapa? Maimunah. Maimunah itu adalah istri terakhir Rasulullah. Jadi dari wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh Rasulullah, Maimunah itu wanita yang terakhir. Kemudian apa hubungannya Maimunah dengan Ibnu Abbas? Maimunah itu kholah Ibnu Abbas. Kholah itu bibi, tetapi bibi dari jalur ibu. Kalau bibi dari jalur bapak dalam bahasa Arab itu dibedakan, namanya ammah. Kalau dari jalur ibu disebut kholah. Jadi Maimunah ini bibi dari jalur ibunya Ibnu Abbas. Karena bibinya merupakan istri Rasulullah, maka sangat wajar Ibnu Abbas juga menginap di rumahnya Maimunah. Maka ketika itu fanama hatta idza daba thuluthul lail aw nisfahu istaiqadha. Maka Rasulullah itu sebagaimana layaknya kita, hanya saja ketika sudah sepertiga malam atau tengah malam Rasulullah itu istaiqadha. Rasulullah itu bangun. Kemudian mendatangi tempat wudhu, kemudian berwudhu. Dan kata Ibnu Abbas, saya berwudhu bersamanya juga. Tsumma qama. Kemudian Rasulullah salat. Fakumtu ila jambihi ala yasarihi faja'alani ala yaminih. Kata Ibnu Abbas. Maka ketika Rasulullah itu salat, maka saya berdiri di sampingnya. Tetapi di sebelah kirinya Rasulullah. Karena posisi Ibnu Abbas itu di sebelah kiri, maka Rasulullah faja'alani an yaminih. Maka Rasulullah menggeser posisi Ibnu Abbas itu ke kanan. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam sholat jamaah itu ketika makmumnya hanya satu, yaitu sholat jamaah yang dilakukan oleh seorang imam dan satu makmum, berarti posisi makmum itu di kanan. Kalau makmumnya menempatkan di sisi kiri, maka dia harus pindah ke sebelah kanan. Kalau tidak pindah, maka imamnya boleh menggeser makmum tersebut ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan itu apa? Kalau dalam pandangan tarjih, bagaimana dalam HPT di Kitabus Sholatil Jamaah, di situ sejajar,
Yaminal imam, di kanan imam itu sejajar, bukan ke belakang sedikit. Itu pandangan tarjih. Nah, kemudian di dalam hadis tadi dikatakan, seterusnya saya langsung pada poinnya, fasalla raka'ataini khafifatan. Maka Rasulullah salat 2 rakaat yang ringan. Qad qara'a fihima bi ummil Qur'an fi kulli raka'atin. Rasulullah itu membaca di 2 rakaat yang ringan tadi bi ummil Quran, dengan Ummul Quran, yaitu nama lain dari surat Al-Fatihah. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat, summa salam, kemudian dia salam. Berarti kita bisa simpulkan Rasulullah di sini mengawali sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan, dibaca di dalam 2 rakaat yang ringan tadi Ummul Quran. Ya, karena setiap sholat itu harus dibaca Ummul Quran, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat seseorang bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis ini, yang dibaca Rasulullah itu kan cuma Ummul Quran. Tidak disebutkan Rasulullah membaca ayat atau membaca surat pasca bacaan Al-Fatihah. Nah, sehingga sebagaimana pemahaman majelis tarjih, maka sholat iftitah itu tidak ada surat atau ayat setelahnya. Summa salam, kemudian salam. Summa sholla hatta sholla ihda asrata rok'atan bil witri. Kemudian Rasulullah sholat malam sampai 11 rakaat dengan witirnya. Nah, berarti ini kita bisa ambil kesimpulan, berarti sholat malamnya plus witirnya itu kan 11. Di awalnya itu tambah 2, yang ini merupakan sholat iftitah. Sehingga Aisyah terkadang menghitungnya 11 tambah 2, tapi 2-nya ini sholat iftitah, sehingga 13. Sholatnya malam Rasulullah itu 13, berarti kalau disebut 13 itu plus sholat iftitah. Tapi kalau disebut 11 ya berarti 11 semuanya sholat sholat lain. Nah, ini penjelasan dari hadis Ibnu Abbas dari Quraib yang merupakan budaknya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah kemudian yang menjadi pertanyaan atau poin yang penting kita pahami di sini, bagaimana kaifiyah sholat iftitah itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam buku Tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, di dalam halaman 87 sampai 88. Nanti bisa dilihat kalau Bapak Ibu sekalian punya buku ini di 87 ini persis sampai 88. Kemudian juga kalau Bapak Ibu sekalian nanti di rumah juga sebenarnya harus punya juga Bapak Ibu sekalian. Ini di rumah bisa dicek yang HPT yang lama kayak saya ini di halaman 344. Kemudian 357. Nah, di situ ada tata cara sholat iftitah sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih, yaitu di Muktamar Wiradisa tahun berapa? Yaitu Wiradisa itu di Pekalongan tahun 1972, sudah lama. Maka di sana bisa disimpulkan tentang kaifiyah atau tata cara sholat iftitah itu. Yang pertama, sholat iftitah itu 2 rakaat. Dilakukan sebelum melakukan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Karena sebagaimana tadi makna iftitah itu pembukaan. Kemudian yang kedua, cara melakukan sholat iftitah 2 rakaat tersebut, yaitu ini perlu dicatat, pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Nah, bagaimana doa iftitahnya? Ini yang di HPT. Meskipun nanti kita akan coba gali dan perdalam apakah penukilan HPT itu betul-betul akurat atau tidak.
Tetapi kalau menurut redaksi HPT di putusan Muktamar Tarjih Wiradisa tahun 1972, sebagaimana yang saya tulis sudah saya latinkan di situ, doa iftitahnya apa? Ini saya sambil baca, Subhana dzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ini yang di HPT-nya. Meskipun kalau di sini sudah sebagaimana yang saya latinkan itu, Subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Nanti ada perbedaan. Ini yang saya baca awal di HPT dengan yang saya baca di sini berbeda. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah membaca doa iftitah tadi, membaca surat Al-Fatihah dan pada rakaat kedua juga membaca Al-Fatihah. Hanya membaca surat Al-Fatihah. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua itu hanya membaca surat apa? Al-Fatihah. Dalam kedua rakaat tersebut kita tidak membaca ayat atau surat. Jadi kita Allahu Akbar, setelah itu baca doa iftitah khusus ini, kemudian kita baca Al-Fatihah, kemudian sampai waladhdallin, kemudian amin, berarti kita apa? Rukuk. Di rakaat kedua berarti langsung apa? Iftitah, kemudian waladhdallin, amin, kemudian apa? Rukuk itu. Itu kaifiah atau tata caranya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di sini permasalahan doa iftitah dalam sholat iftitah. Nah, kalau kita lihat di dalam HPT ini halaman 347. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek di HPT yang ada di rumah. Halaman 347. Di sana disebutkan bahwa rakaat pertama dari sholat khafifatain setelah takbiratul ihram itu hendaklah membaca doa iftitah. Doanya apa? Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini coba dicek. Nanti Bapak Ibu yang punya HPT di rumah mohon untuk dicek biar apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa diikuti dengan mudah. Maka di dalam HPT kita, HPT jilid 1 ini dikatakan di sana subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam dalilnya dengan beralasan pada dalil nomor 19, jenengan cek di APT-nya. Halaman kalau di APT yang model saya yang lama ini halaman 350, tapi HPT cetakan baru mungkin halamannya berbeda Bapak Ibu sekalian. Yang redaksinya sebagai berikut. Li hadithi Hudzaifah ibnil Yaman, berdasarkan hadis Hudzaifah ibnil Yaman. Qala, dia berkata, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Kata Hudzaifah, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, suatu malam. Fatawaddoa, maka Rasulullah apa? Berwudu. Wa qama yusalli, maka Rasulullah berdiri untuk menjalankan apa? Salat. Ketika itu apa? Kata Hudzaifah, fa'ataituhu. Maka saya mendatangi Rasulullah. Fakumtu an yasarihi. Maka saya apa? Berdiri, posisi saya di sebelah kirinya. Fa'aqamani an yaminih. Maka Rasulullah apa? Menggesernya ke arah kanan. Sebagaimana hadis yang tadi. Yaitu hadis siapa? Ibnu Abbas. Ceritanya hampir sama dengan hadis yang kita baca tadi, yaitu hadisnya Ibnu Abbas. Faqal, maka Rasulullah mengatakan subhanadzil mulki, kemudian dalam HPT dikatakan al-hadis. Al-hadis itu maksudnya ila akhirihi, sampai akhir hadisnya, akhir bacaan doa iftitahnya. Akhrajahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Awsat, di dalam kitabnya Al-Awsat, wa qala fi Majma'iz Zawaid, dan berkata di kitab Majma' Az-Zawaid karangannya Al-Imam Al-Haythami, rijaluhu muwaththaqun, perawi-perawinya adalah kredibel atau otentik atau bisa dipercaya. Nah, kemudian karena HPT tadi menyebutkan referensinya, di antaranya menyebut kitab Majma'uz Zawaid,
maka harus kita cek gitu. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba'ul Fawaid karangan Nuruddin Ali bin Abi Bakrin Al-Haythami. Ini jilid 2 halaman 107. Maka redaksi yang kita temukan di sana itu kita coba sambil dicek di HPT-nya, maka di sana dikatakan an Hudzaifah ibnil Yaman, sama dengan HPT kita. Qal berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, sama. Fatawaddoa, sama juga. Wa qama yusolli, sama juga. Fa'ataitu faqumtu an yasarihi, maka di HPT kita sama juga gitu. Fa'aqamani an yaminih, sama juga. Faqal, nah di sini mulai berbeda. Maka di sini dikatakan subhanadzil mulki. Maka di Majma' Zawaid, di Majma' Zawaidnya itu bukan subhanadzil mulki, tapi subhanallah dzil malakut. Kalau HPT jenengan kan subhanadzil mulki wal malakut. Tapi di kitab Majma' Az-Zawaid subhanallah dzil malakut. Kemudian kalau di HPT kita wal izzati wal jabarut, tapi di sini wal jabarut tanpa disebutkan izzahnya. Berarti yang tadi ada tambahan mulki, ada izzah di HPT kita. Tapi di Majma' Zawaid enggak ada itu. Kemudian bagaimana? Wal kibriyai wal adhamah. Jadi ada perbedaan redaksi. Nah, sehingga dapat kita simpulkan, kalau dikatakan teks hadis yang terdapat di dalam kitab Majma' Zawaid itu dijadikan referensi atau dasar oleh HPT, maka teks hadis yang terhadap HPT itu seharusnya disesuaikan dengan teks hadis yang ada di dalam kitab Majma' Zawaid tersebut. Karena kalau kita lihat di dalam redaksi HPT kita, doanya itu ada beberapa lafaz tambahan. Sebagaimana tadi, al-mulk, kemudian al-izzah, ini tambahan. Kemudian ada yang dikurangi. Kalau di Majma' Zawaid itu subhanallah, maka di HPT kita cuma subhana, berarti Allahnya tidak dicantumkan. Sehingga kalau kita coba perbandingan kita lakukan komparasi atau perbandingan redaksi HPT dengan Majma' Zawaid, maka kita coba bisa lihat dalam HPT subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Kalau Majma' Zawaid subhanallah, berarti ada tambahan Allah. Zil malakut, yang HPT-nya ada zil mulki, mulkinya itu enggak ada. Kemudian al malakutnya sama-sama ada. HPT bilang wal izzati wal jabarut, di Majma' Zawaid cuma wal jabarut. Kemudian wal kibriyai wal azamah sama ada. Nah, sehingga di buku tuntunan Ramadan yang diterbitkan oleh MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini sudah disesuaikan sesuai dengan referensi yang berada di kitab Majma' Zawaid. Ini Bapak Ibu sekalian penting. Jadi kalau jenengan sekarang ya mulai di-upgrade keilmuan ketarjiannya. Jadi redaksi salat iftitah, doa iftitahnya jangan ngikut ini lagi, tapi sebagaimana yang sudah dikoreksi langsung merujuk kepada kitab Majma' Zawaid yang ketika itu memang dijadikan referensi di dalam Munas Tarjih di Wiradisa itu. Sehingga penukilan referensi itu lebih otentik sesuai dengan kitab yang dijadikan dasar. Nah, sehingga doa yang jenengan kalau yang belum hafal mudah karena menghafalnya baru. Cuma ya yang sudah hafalnya sudah terlanjur hafal dulu mengikuti HPT, ya berarti harus dilakukan sedikit perubahan. Yang kita hafalkan Subhanallah bil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Subhanallah bil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini lebih pendek dan Bapak Ibu sekalian bisa mengamalkannya nanti ya minimal nanti malam ketika kita menjalankan sholat
lail dan kita awali dengan sholat iftitah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata doa sholat iftitah itu ada yang lain. Meskipun kalau yang ini belum menjadi keputusan di dalam majelis tarjih kita. Ya misalnya terkadang Rasulullah menggunakan doa yang lain. Di antara doanya Allahumma rabba Jibril wal Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya'u ila sirati mustaqim. Ini juga disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi jenengan kalau ingin yang panjang boleh menggunakan redaksi yang ada di Sahih Muslim. Meskipun ini belum menjadi keputusan. Kalau yang subhanadzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah ini kan sudah menjadi keputusan. Tapi ya tidak mengapa Bapak Ibu misalnya menggunakan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Hanya saja ini lebih panjang. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita tadi katakan di dalam kaifiyah sholat iftitah itu, bahwasanya sholat iftitah itu setelah kita membaca Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua, setelah Al-Fatihah itu tidak ada surat atau ayat yang kita baca. Nah kenapa kok tarjih memiliki pandangan semacam itu? Ya kalau kita cermati dari hadis Ibnu Abbas yang sudah kita baca di awal tadi, An Ibnu Abbas qol fi qissati mabitihi inda Maimunah, yaitu di cerita nginapnya Ibnu Abbas di bibinya yaitu Maimunah yang merupakan istri Rasulullah. Fa shalla rak'ataini khafifatain. Rasulullah itu salat 2 rakaat yang ringan. Qad qara'a fihi ma bi ummil Qur'an. Rasulullah itu membaca di 2 rakaat yang ringan itu dengan ummul Qur'an. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Maka kalau kita lihat di redaksi hadis ini, maka tidak ditemukan Rasulullah itu membaca surat atau ayat. Yang kita temukan Rasulullah itu hanya membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Nah, oleh sebab itu bagaimana wajhu istidlal atau cara pendalilan? Maka cara pendalilan dari hadis Ibnu Abbas di sini dalam pandangan tarjih maka dikatakan dari hadis di atas bisa dipahami bahwasanya hanya dicantumkan bacaan ummul Quran atau Al-Fatihah tanpa surat atau ayat setelahnya. Ya memang pada dasarnya setiap sholat itu harus dibaca Al-Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi meskipun demikian, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membaca surat atau ayat setelah sholat iftitah itu ya boleh berdasarkan keumuman. Bahwasanya dalam sholat itu secara umum setelah Al-Fatihah itu ada ada ayat atau surat yang dibaca. Kalau mau mengamalkan semacam itu ya bisa saja. Tetapi pandangan yang yang sudah menjadi putusan majelis tarjih sebagaimana yang kita sudah kita bahas tadi, bahwasanya kita cuma membaca doa iftitah kemudian Al-Fatihah saja, setelah Al-Fatihah yang langsung rukuk. Di rakaat kedua berarti cukup membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca ayat atau surat. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah pertanyaan. Sholat iftitah itu apakah khusus dilakukan sebelum sholat tahajud? Ya memang kalau kita lihat kan karena tadi seakan-akan sholat iftitah ini kan sholat warming up, pemanasan atau opening, pembukaan. Biasanya orang yang butuh pemanasan itu orang yang bangun tidur. Karena kan kita bangun tidur pasti setelah kita bangun tidur itu badan kita belum bergerak secara alami atau secara standar lah gitu sehingga kita butuh pemanasan kan. Nah, kalau
semacam itu, atau bisa juga dilakukan sebelum sholat tarawih. Sholat tarawih ini kan biasanya dilakukan pasca sholat isya, kan itu. Kalau pasca isya kan kita belum tidur, kita sudah sholat isya juga. Ketika secara otomatis kita sudah pemanasan. Ngapain melakukan pemanasan lagi, kan itu. Nah, ini juga pernah menjadi isu yang serius di kalangan intern ulama Muhammadiyah. Tetapi yang disimpulkan, coba kita lihat bagaimana cara kita menjawabnya. Yang pertama, sholatul lail. Sholatul lail itu juga sering disebut sebagai sholatul tahajud. Karena wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, gitu. Nah, sholat tahajud itu berarti sholat yang dilakukan apa? Setelah bangun tidur. Atau kalau dilakukan pada bulan Ramadan, sholat itu bisa disebut sebagai sholat tarawih. Karena kata tarawih itu dari kata roha. Roha itu istirahat. Karena sholat tarawih itu ada tarwihah. Tarwihah itu duduk istirahat setelah mendapatkan 4 rakaat. Jadi generasi salaf itu ketika sudah mendapatkan 4 rakaat, itu mereka duduk. Kenapa? Kalau tidak duduk, payah dan tidak bisa menjalankan sholat secara maksimal, karena yang dibaca itu kan suratnya panjang, sehingga karena sholat ini panjang butuh istirahat, bisa dinikmati, sehingga sholat tarawih itu ya sholat yang dilakukan dengan enjoy, dengan menikmati, dengan santai, tidak terburu-buru. Ya, kembali kepada makna tarwihah atau tarawih, artinya apa? Istirahat. Berarti sholat yang dilakukan dengan istirahat. Atau qiyamu Ramadan. Karena Rasulullah mengatakan man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang mengerjakan qiyamu Ramadan imanan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Tetapi yang dilihat oleh tarjih, karena cara pelaksanaannya atau kaifiyahnya itu sama, yakni sholat sunnah di waktu malam itu yang dikerjakan setelah sholat isya itu di luar sholat iftitah 2 rakaat, dan di luar sholat sunnah sesudah isya, ini kan tata caranya sama semuanya. Sehingga dalam pandangan tarjih yang disebut sholatul lail itu yang mencakup sholat tahajud, sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan. Dan ini didasarkan kesimpulan tarjih ini, nanti jenengan bisa lihat di HPT-nya di Muktamar Wiradisa di bab ini, sholatul lail. Maka di sini ada footnote, Bapak Ibu sekalian, ini penting saya jelaskan. Maka sholatul lail, sholat malam itu disebut juga sholat tahajud, sholat witir, sholat qiyamul lail, sholat qiyamul Ramadan. Nah, meskipun pandangan ulama membedakan antara sholat-sholat ini, sehingga dalam fikih itu ya dibedakan sholat witir, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat qiyamul Ramadan. Tapi kalau tarjih melihat yang penting substansinya, karena tata cara pelaksanaannya itu kan sama. Di sini didasarkan pada hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim atau Syekhon. Maka ketika Aisyah ditanya, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, maka Aisyah menjawab apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Nah, sehingga kalau kita lihat di HPT kita ini, bahwasanya sholat lail itu ya 11 rakaat, maksimal 11 rakaat. Kalau ditambah 2 rakaat iftitah ya berarti 13. Karena kalau disebut sholat lail 13 itu yang 2 sholat iftitah gitu. Maka di sini dikatakan fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Menunjukkan apa? Sholat lail itu baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu sama saja dalam pandangan tarjih. Kefiahnya sama. Meskipun mungkin istilah atau terminologi yang kita gunakan itu berbeda, tetapi substansinya itu sama. Dan hadis Aisyah ini kan ditanya Aisyah ini tentang sholatnya Rasulullah di Ramadan.
Dan Aisyah menjawab, Rasulullah itu sholatnya baik di Ramadan atau di luar Ramadan itu tidak lebih dari ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Nah dari sini tarjih menyimpulkan sholatul lail itu ya berarti di situ masuk di dalamnya sholatul tahajud, sholat witir, sholat qiyamul lail, dan sholat qiyamul Ramadan. Nah karena melihat sifat dan pelaksanaannya yang sama dari sholat lail yang bisa berarti tahajud juga dilakukan pada hari-hari biasa selain Ramadan atau qiyamul Ramadan atau sholat tarawih jika dilakukan pada bulan Ramadan, maka kesimpulannya apa? Maka sholat iftitah yang dilakukan sebelum sholat lail bisa dikerjakan pula sebelum sholat tarawih. Dan juga kalau kita melihat hadis yang awal tadi, hadis yang pertama, yang di sini, idza qama minal laili liyusolliya iftataha sholatahu. Rasulullah itu apabila hendak mengerjakan sholat malam, iftataha sholatahu. Pokoknya hendak mengerjakan sholat malam itu apapun jenis sholat malam yang kita lakukan. Berarti kalau setelah kita bangun tidur ya sholat tahajud. Berarti kalau kita ingin tarawih, ya berarti ya sholat tarawih setelah isya itu kan sudah boleh. Berarti kita tetap keumuman kemutlakan hadis ini berarti boleh diawali dengan sholat iftitah. Sehingga sholat iftitah itu tidak hanya dipahami, hanya dilaksanakan ketika kita mengerjakan sholat tahajud atau bangun dari tidur. Itu pandangan yang berkembang di dalam majelis tarjih. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian sholat iftitah itu boleh dikerjakan secara berjamaah atau cukup sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat hadis yang tadi, yang saya kutip tadi, itu kan karena Rasulullah SAW idza qama minal laili liyusolliya iftataha sholatahu bi rak'ataini khafifatain. Rasulullah itu apabila hendak mengerjakan sholat malam, dia membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ini kan berarti Rasulullah melakukannya secara secara munfaridan. Berarti intinya sholat iftitah itu boleh dilakukan secara secara munfaridan. Tapi kalau kita lihat dari hadis Ibnu Abbas, dari Quraib tadi siapa? Maula bin Abbasin, yaitu budaknya Ibnu Abbas. Dia mengatakan sa'altu bin Abbasin. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil-lail? Bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di malam? Kata Quraib kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas menceritakan, bitu indahu lailatan. Saya pernah menginap di rumah Rasulullah suatu malam. Wa huwa inda Maimunah. Ketika itu dia bersama istrinya yaitu Maimunah yang merupakan siapa? Bibinya Ibnu Abbas. Ini khalah. Fa shalla rak'ataini khafifatain qad qara'a fihima bi ummil Qur'an fi kulli rak'atin tsumma salam. Kalau kita lihat tadi kan ini kan Ibnu Abbas ketika Rasulullah sudah sholat, Ibnu Abbas menyusul kemudian memposisikan di sebelah kirinya Rasulullah. Kemudian sama Rasulullah digeser ke kanan. Berarti menunjukkan sholatnya jamaah atau tidak. Ya, kalau redaksi Ibnu Abbas ini sholatnya Ibnu Abbas berjamaah. Yang dilakukan sholat apa? Rak'ataini khafifatain. 2 rakaat yang ringan atau sholat sholat iftitah. Berarti dari hadis ini bisa disimpulkan sholat iftitah itu bisa dilakukan secara berjamaah. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian untuk memperkuat kesimpulan kita, kalau kita lihat di hadis yang lain, yaitu dari sahabat Hudzaifah ibnil Yaman. Dia mengatakan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Saya pernah mendatangi Rasulullah suatu malam. Fatawaddo'a wa qama yusalli. Rasulullah itu berwudu kemudian mengerjakan sholat. Fa'ataitu faqumtu an yasari faqamani an yamini. Ini ceritanya persis dengan apa yang dialami oleh Ibnu Abbas. Hudzaifah ibn Yaman itu melakukan sesuatu persis sama yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah sholat,
dia ingin gabung dengan sholatnya Rasulullah, tapi memposisikan di sebelah mana? Di sebelah kirinya. Maka oleh Rasulullah apa? Fa'aqamani, digeser ke sebelah kanan. Fakabbara, lalu apa? Takbir. Faqala subhanadzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ini yang sesuai dengan doa yang sudah kita apa? Sudah kita betulkan tadi. Maka kalau kita simpulkan dari hadis Hudzaifah ibnu Yaman di sini, salat iftitahnya itu secara berjamaah atau tidak? Maka jawabannya secara apa? Berjamaah. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan dari dua hadis tadi, mengindikasikan bahwasanya sholat iftitah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah secara berjamaah. Yang pertama dengan siapa? Dengan Ibnu Abbasin. Ketika Ibnu Abbas mabit atau menginap di rumahnya Maimunah yang merupakan istrinya Rasulullah dan juga bibinya Ibnu Abbas. Yang kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat bernama siapa? Hudzaifah ibnil Yaman. Dan ini juga dilakukan secara apa? Berjamaah. Sehingga bagaimana wajhul, itu saya salah nulis itu. Yang betul wajhul istidlal, cara pendalilannya. Maka berdasarkan dua hadis tadi bisa disimpulkan bahwasanya sholat iftitah itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hudzaifah ibnul Yaman dan juga Ibnu Abbas secara berjamaah. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalankan sholat iftitah dengan berjamaah. Ya misalnya di masjid atau di musala Muhammadiyah, meskipun sholat tarawih kita itu 11, nanti sholat iftitahnya ini bisa misalnya setelah ba'diyah isya jamaahnya sholat apa? Sholat iftitah sendiri-sendiri itu bisa juga, atau diimami oleh seorang imam. Berarti kalau diimami dengan seorang imam sholat iftitahnya ya berjamaah. Berarti tambah 11 ya berarti 13 secara berjamaah. Tapi yang 2 rakaat sholat iftitah itu bisa semacam itu. Dan ini sudah dipraktekkan di Universitas Muhammadiyah Malang, itu sering modelnya semacam itu. Kalau di beberapa tempat ada yang jamaah, ada yang tidak. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau sholat iftitah berjamaah, apakah imamnya itu membaca siron atau jahron? Membaca siron atau jahron? Maka dalam pandangan fatwa tarjih, kalau kita lihat di dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman, Hudzaifah ibn Yaman itu kan hafal doa iftitahnya Rasulullah, hafal doa iftitahnya Rasulullah dalam sholat iftitah. Sehingga kata Hudzaifah ibn Yaman yang dibaca oleh Rasulullah itu subhanadzil malakuti wal jabarut wal kibriya wal azamah. Yang kita simpulkan. Berarti kan sholatnya Rasulullah itu kan ini kan jahir gitu. Kemudian tidak hanya di sini. Ketika Rasulullah membaca Al-Fatihah itu kan didengar oleh Hudzaifah ibn Yaman. Berarti dari sini bisa kita simpulkan kalau sholat iftitah itu dilakukan secara berjamaah, ya imamnya membaca secara jahron. Tapi bagaimana kalau misalnya imamnya membaca siron? Nah, ini tarjih juga tidak menghalangi karena ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Af'alul Ibad. Nabi itu terkadang sholat malam itu juga secara siron. Jadi tidak harus sholat malam itu secara jahron. Jadi jahar itu merupakan kesunahan saja. Tapi ya tentu yang lebih afdal, yang lebih baik ya dilakukan secara jahron. Nah, bagaimana kalau dilakukan secara jahron? Nanti makmumnya membaca Al-Fatihah atau tidak? Ya sebagaimana pandangan tarjih bahwasanya makmum itu tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Kalau dilakukan secara jahron berarti makmumnya ya tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam secara jahron sebagaimana di dalam kitab sholat jamaah yang di dalam kitab HPT kita. Kemudian kesimpulan Bapak Ibu sekalian dari kajian kita ini, yang pertama, sholat iftitah pada sholat malam itu masyru'. Masyru' itu ada tuntunan atau ada dalilnya dari Rasulullah.
Kita sudah kupas tadi, banyak dalil yang menunjukkan tentang itu. Jadi kalau warga Muhammadiyah seolah-olah memberikan perhatian pada sholat iftitah ini, ya karena kita dalam beragama itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan kalau kita lihat tadi, dalilnya ya sangat kuat, sangat argumentatif. Kemudian yang kedua, sholat iftitah itu dilakukan sebelum sholat malam atau dengan kata lain mengawali sholat malam. Jadi sholat iftitah itu kita lakukan ba'da sholat isya, tapi setelah ba'diyah isya. Jadi sholat isya, ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian kita sholat iftitah 2 rakaat itu. Kemudian baru 11 rakaat. Sehingga kalau dihitung semuanya, sebagaimana di riwayat Aisyah itu, sholatnya Rasulullah, sholat malamnya Rasulullah itu kan salasa asrota rakaatan, 13 rakaat itu maksudnya yang 2 sholat iftitah. Kemudian yang ketiga, sholat iftitah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat pula dilakukan secara sendiri-sendiri. Ini kalau misalnya di masjid yang sudah umum melakukan sholat iftitah secara berjamaah ya bagus dan ada dalilnya di Masjid Muhammadiyah. Tapi kalau misalnya jamaahnya belum begitu bisa menerima, hanya sebagian yang mengerti tentang sholat iftitah, jenengan melakukannya secara sendirian. Setelah ba'diyah isya, kemudian sholat iftitah secara sendiri-sendiri ya nggak apa-apa gitu. Keduanya boleh. Kemudian yang keempat, sholat iftitah dilakukan secara berjamaah dapat dilakukan secara jahran. Jadi imamnya apa? Jahr. Dan juga imamnya boleh melakukan bacaan secara siron. Gitu. Jadi imamnya boleh melakukan bacaan Al-Fatihahnya itu jahron atau siron berdasarkan argumentasi tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian dari kajian kita, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Ini waktu sudah jam 5:29, artinya tinggal beberapa saat lagi kita akan masuk pada waktu sholat maghrib. Ada satu pertanyaan dari Pak Abdul Qadir Begiwaras, tetapi saya kira sudah terjawab tadi terkait dengan apakah diperbolehkan sholat secara sendiri-sendiri atau secara jamaah. Baik, silakan barangkali ada di antara Bapak Ibu yang akan mau bertanya, monggo kami persilahkan. Bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk mic-nya. Baik, kalau sudah tidak ada, untuk kajian pada hari ini kita akhiri sekian. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.